Baik, kita mulai dulu ya Pak Jun ya, sama-sama ya diskusi ya. Baik, betul. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Wa qala azza wa jalla aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Wa fi riwayatin an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, awalan yani rawahu Ahmad, in qamta in qamatis sa'atu wa fi yadi ahadikum fasilatun fa in istata'a alla taquma hatta yaghrisaha falyaghrisha. Wa aidan rawahu Imamul Muslim, yaghrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah wa ma suriqa minhu lahu sadaqah wa ma akalati tayru fahuwa lahu sadaqah wa la yazra'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah. Wa aidan rawahul Bukhari, ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yasra'u zar'an fayakul minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pertama tentu saja saya ucapkan terima kasih kepada founder dari Kebun Berkah. Insya Allah akan terus berkah di dunia wal akhirah. Saya manggilnya Pak Jun aja lah ya, atau Kang Mas Jun boleh juga nih, nama Junaidi ya, luar biasa sekali. Jadi tema malam hari ini I think challenging gitu ya, sangat menantang karena ya kebetulan masa kecil saya itu kan dihabiskan ya dengan alam gitu ya, dengan pepohonan gitu ya. Ya betul. Nah gitu, kalau saya lebih dekat ke pantai sebenarnya gitu ya. Ya betul. Satu paling hanya sekitar 500 meter itu airnya asin, tapi di satu sisi juga dekat juga dengan gunung, dengan di situ ada pohon karet, kebun kebun kelapa, kebun pinus juga sampai ke kebun jati. Jadi 4 tuh 5 berarti ya, dengan kita nyebutnya bakau, itu artinya ya keren juga nih kalau kita bahas gitu ya. Jadi kalau selama ini kesannya itu ini kayaknya cuma nggak ada kaitan nih dengan din kita gitu ya. Padahal jelas sekali nih gitu ya. Jelas sekali, banyak sekali ayat ataupun hadis yang membahas nih tentang bagaimana menanam pohon. Lebih luasnya itu adalah ya memelihara ekosistem tentu saja. Nih ya Pak Jun nih, kita akan saya awali juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini dalam surat Ar-Rum ayat ke-41, kemudian juga di Al-A'raf ayat ke-85. Sebenarnya nanti yang berikutnya juga banyak. Oh iya, silakan. Ya, saya lanjut aja ya. Ya, oke, saya lanjut aja ya. Baik, terima kasih. Ya, kita lanjutkan. Jadi, ikhwas sekalian, teman-teman semuanya, ya. Jadi, ketika berbicara tentang menanam pohon dalam Islam, gitu ya, tentu saja kita awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Rum ayat ke-41 dan juga surat Al-A'raf ayat ke-85. Sebenarnya sebelumnya ada ayat yang lain yang berbicara tentang mustahlafina fi, atau dikatakan juga inni ja'iluka fil ardi khalifah ya. Pertama di surat Al-Baqarah ya. Jadi saya awali dengan bagaimana Oke, terima kasih. Siap, lanjut. Jadi kita awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ya.
Siap, lanjut. Oke ya. Ini kan memang diskusi santai, jadi saya juga senang santai sebenarnya. Ya, tapi agak-agak sedikit biar ilmiah juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni ja'iluka fil ardi khalifah." Qalu adaj'alu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihuka bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya, konteks ayatnya adalah berbicara tentang kita sebagai manusia itu adalah khalifah fil ard. Sebenarnya khalifah dalam konteks ini adalah penanggung jawab. Ya, jadi pertama diberikan amanah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard gitu ya. Pertama manusia itu diberikan amanah untuk mengelola alam raya ini, semesta ini, lingkungan ini, tetapi kemudian amanah ini dia harus dipertanggungjawabkan. Ya, ini akan dipertanggungjawabkan sehingga kemudian pertanggungjawaban inilah yang meniscayakan bagi setiap manusia itu bertanggung jawab terhadap ya kerusakan alam dalam konteks pembahasan kita kali ini ya, Pak Jun ya. Nah, ternyata memang betul bahwa kerusakan alam ini manusia ini ya di satu sisi ya karena banyaknya keperluan, kebutuhan dan lain sebagainya sehingga kemudian muncullah berbagai kerusakan. Dan ayat di Rum ayat ke-41 ini dia sangat famous nih, sangat familiar ya. Dan sebenarnya kalau kita lebih detailkan di sini ada kata dzaharul fasadu fil barri wal bahri ya. Telah nampak jelas kerusakan. Yang pertama yang menariknya ini Pak Jun nih. Jadi pertama itu ternyata kerusakan itu dari daratan. Ya, dari daratan kemudian nanti baru lautan gitu. Jadi antara daratan yang lautan itu mangrove itu di antara itu ya memang pertengahan gitu ya. Jadi daerah antara ya pantai lah gitu dan sebagainya. Ini menarik sekali sebenarnya walaupun konteks ayat ini sebenarnya terkait dengan tadi bahwa manusia yang telah dijadikan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini sebagai penanggung jawab, maka dia harus betul-betul bertanggung jawab atas kerusakan yang ada. Dan betul bahwasanya tadi dhuharul fasad fil bahri wal bahri bima kasabat aidin nas. Ya, salah satu adalah memang ya karena manusia. Karena kalau kita lihat dalam misalnya rantai makanan atau ekosistem misalnya ya harimau dia tidak merusak alam. Kemudian juga mungkin kayak semacam kera atau monyet atau apa dia juga tidak merusak alam gitu ya, karena dia sudah memang berjalan gitu ya, berjalan sesuai dengan ekosistemnya gitu. Tapi kemudian datang manusia, nanti kita ingatkan juga nih dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hasr ya, bahwasanya inna aradnal amanati 'alas samawati wal ardi wal jibala fa abaina ayyahmilnaha. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ingin memberikan satu amanah ya. Amanah ini diberikan kepada langit. Amanah dalam konteks ini adalah pertanggungjawaban ya. Pertanggungjawaban diberikan kepada langit yang sangat luar biasa sekali, kepada bumi ternyata mereka menolaknya. Iya, menolak untuk itu karena begitu beratnya amanah itu. Wa hamalahul insan innahu kana dzaluman jahula. Jadi kemudian manusialah yang kemudian berani dalam artian itu untuk menerima amanah ini. Ya tentu saja amanah ini sesuatu yang sangat besar, dan ketika dia dilaksanakan dengan baik, ya memang ini juga yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya. Gitu kan ya. Kalau makhluk lainnya dia tidak ada tanggung jawab, tidak ada istilahnya itu tidak ada dosa, tidak ada pahala. Tapi manusia ya ketika dia bisa menjaga lingkungan, ketika dia itu misalnya bisa mengelola alam ini, bisa jadi lebih mulia dari malaikat. Ya malaikat saja heran gitu ya. Heran gitu kan. Nah dari sini kemudian juga ada perintah juga. Jadi logikanya begini Pak Jun. Jadi pertama manusia itu diciptakan oleh Subhanahu wa taala sebagai penanggung jawab semesta, lingkungan lah ya kita konteks ini ya. Kemudian tapi ternyata manusia dengan segala karakternya gitu ya, ada juga nih yang suka merusak ya, merusak semesta ini. Maka kemudian di Al-A'raf 85 iya. Nanti kalau terlalu banyak agak enak juga nih kita. Tapi saya ada datanya juga gitu ya, ada datanya juga nih. Karena memang nanti juga dilihat ini yang rusak itu seperti apa, kemudian yang tidak merusak itu seperti apa. Karena nanti dalam konteks Islam juga, karena kita ngomongin Islam ya malam ini Bang Jun ya, Pak Jun ya. Jadi dalam konteks Islam juga memang ada boleh yang istilahnya itu sesuatu yang memang ketika kebutuhan manusia itu lebih besar, ya memang beberapa hal tuh alam itu harus dikorbankan gitu ya, dikorbankan. Tapi kemudian
memang pengorbanan alam untuk manusia kemudian tidak sampai juga merusaknya. Gitu maksud saya ini ya. Jadi ini menarik sekali. Jadi perintah untuk wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Artinya apa? Bahwa kerusakan di muka bumi itu di Al-A'raf 85 ini dia dikaitkan dengan in kuntum mu'minin. Ya, jika kita itu adalah orang-orang yang beriman, artinya kepercayaan keimanan itu dikaitkan dengan apa? Larangan membuat kerusakan. Gitu ya, membuat kerusakan di bumi ini ya. Ini ayat pertama dan banyak sekali ayat-ayat. Itu biasanya ada salah satu tokoh dari Mesir juga yang menulis satu buku tentang fikih lingkungan ya. Sebenarnya kalau dalam konteks makosidus syariah itu ada namanya disebut dengan apa? Hifdzul bi'ah ya. Hifdzul bi'ah itu artinya menjaga, melindungi, melestarikan dan mengembangkan lingkungan. Kenapa? Karena itu memang itu untuk kebutuhan manusia juga gitu ya, untuk kebutuhan manusia juga. Itu ya. Nah, kemudian ini terkait dengan alam semesta ini ya. Nah, yang menarik ini adalah hadis-hadis yang sangat banyak ternyata. Saya lihat itu kemarin lebih dari 5 gitu. Ini mungkin perlu satu-satu nih ya dibahas ini. Riwayatnya juga jelas sekali, riwayat dari Imam Bukhari, kemudian Imam Muslim dan juga Imam Ahmad. Yang lainnya juga banyak sebenarnya gitu, tapi ini sebagai ini awal nih, jadi bahan diskusi kita bersama nih. Ya saya bacakan pertama riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, in qamatis sa'ah, ya apabila terjadi hari kiamat. Jadi kira-kira mau kiamat nih gitu ya. Kemudian wa fi yadi ahadikum fasilatun, ya, dan di tangan salah seorang kalian ada bibit, ya ada bibit. Berarti nanti mungkin jadi kalau kita bisa ini kan prediksi gitu ya, bahwa konservasi dalam bentuk penanaman pohon itu akan terus terjadi sampai hari kiamat gitu ya. Sampai hari kiamat itu akan ada terus. Ini pembacaan secara tekstual biasanya gitu ya, tekstualnya ya. Walaupun di situ adalah in, itu adalah artinya itu seandainya gitu ya, artinya sesuatu yang sifatnya itu ya sebuah kiasan gitu ya. Oke, jadi wa fi yadi ahadikum fasilatun fa inistata'a alla taquma hatta yaghrisaha wal yaghrisha. Ya, jadi tiba-tiba misalnya qadarullah kiamat itu terjadi, kemudian tapi kita di tangan kita udah siap nih untuk nanam nih, gitu ya, sedang mau nanam nih, ya maka jika masih mampu untuk menanamnya, maka fal yahrisha, maka tanam gitu ya, tanam. Ini konteksnya sebenarnya nanti harusnya itu di riwayat akhir nih, di apa maksudnya di hadis terakhir, karena di hari kiamat gitu. Karena nanti banyak sekali riwayat yang lainnya menunjukkan yang sebelumnya, sebelum terjadi kiamat, terkait dengan urgensi ya, terkait dengan urgensi dari menanam. Misalnya ini riwayat Imam Muslim ya, Rasulullah SAW bersabda, yakhrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu shadaqah. Nah, ini sebenarnya ternyata ini nanti ini Pak Jun, ini dalam konteks ilmu ulumul hadis, ilmu hadis dan juga ilmu ulumul Quran, itu nanti disebut dengan the living hadis atau the living Quran, atau mungkin bisa juga the living Islam. Artinya apa? Kita ingat banget dulu tuh ya, orang-orang zaman dulu itu ketika ditanya, misalnya kakek-kakek nih ya, kakek ditanya, "Kek, kenapa menanam pohon kelapa?" gitu kan ya. Pohon kelapa, padahal pohon kelapa zaman dulu kan bisa 10 tahun ya, 5 tahun, 10 tahun gitu ya. Nah ini kan iya lama banget zaman dulu. Kalau sekarang dengan hybrid hibrida ya, hibrida itu ya paling 2 tahun, 3 tahun ada yang udah panen kelapanya gitu ya, 5 tahun lah paling lama. Nah tadi kembali, jadi kakek kenapa menanam pohon kelapa yang umurnya itu kita kasih tahu aja misalnya 10 tahun atau 20 tahun. Nah ya, ini tentu saja sangat menarik sekali ya, menarik sekali untuk dibahas gitu ya, untuk dibahas sehingga kemudian dia bisa jadi bisa jadi hal yang, kenapa ya ternyata kakek itu mengatakan saya menanam ini ya, saya menanam pohon kelapa ini sebenarnya untuk anak cucu saya gitu ya. Nah ini iya betul betul betul. Iya,
Betul betul. Nah, termasuk ya kita kembali ke hadis ini. Jadi ma'ukila minhu lahu sodakoh. Jadi ketika kita nanam nih, misalnya Pak Jun ini menanam durian misalnya gitu ya. Kemudian ternyata durian itu ya mungkin 5 tahunan lah gitu ya. Nah, ternyata kemudian ya qadarullah misalnya meninggal dunia gitu ya. Maka kemudian apa? Ya dia akan jadi sodakoh, ya akan dijadi sodako. Nah ini mungkin ini ya, hadis ini cocok sekali untuk para falah, para petani nih, ya petani. Jadi ya. Nah, ya ini nanti dalam konteks yang lebih luas tentu saja menanam amal kebajikan. Bisa juga seperti itu ya. Tapi dalam konteks ini tekstualnya adalah memang menanam. Jadi ketika kita menanam misalnya menanam satu buah-buahan gitu ya. Di sini kan konteksnya ketika buah-buahan itu dia berbuah gitu ya. Kemudian buahnya itu dari mulai wama suriko minhu. Jadi kalau buah itu dicuri ya. Masih kedengaran? Ya,